Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Biologi pada Abad 21, di mana dosen pengampunya ialah Ibu Rahmadani Fitri, MPD. Selanjutnya, anggota kelompok satu yang pertama ada Ade Yulia dengan NIM 21031001, Debbie Ananda Nasution dengan NIM 21031008, Fatona Fazli Hasibuan dengan NIM 21031013, dan Fatina Daily dengan NIM 21031014. Untuk cakupan materinya, di sini kita akan membahas konsep belajar dan pembelajaran biologi pada abad 21, kemudian ciri-ciri pembelajaran biologi abad 21, lalu prinsip pokok pembelajaran biologi abad 21, model pembelajaran biologi abad 21, peran guru dalam pembelajaran biologi abad 21, kompetensi dan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa, dan yang terakhir itu bentuk-bentuk penerapan literasi sains dalam inovasi pembelajaran. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatina Daily. Kepada Fatina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk pada materi ke-1 yaitu konsep belajar dan pembelajaran biologi abad 21. Yang pertama yaitu critical thinking and problem solving atau artinya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Dalam konsep ini, peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Peran peserta didik dalam penerapan pembelajaran abad 21 adalah belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan high order thinking, serta belajar mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Creativity juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman sekelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini biasanya menjadi sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Konsep kerjasama ini mengajak peserta didik untuk belajar membuat kelompok, menyesuaikan, dan kepemimpinan. Tujuannya agar peserta didik mampu bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan bersedia menerima pendapat yang berbeda. Yang keempat, communication atau komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca dan mendengar audiens untuk memastikan pesannya tersampai. Peserta didik diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Kemudian masuk pada ciri-ciri pembelajaran biologi abad 21. Ciri dari model pembelajaran abad 21 diantaranya yang pertama blended learning, yaitu gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Yang kedua, project-based learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.
Selanjutnya, inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatina atas penyampaian materi pertamanya. Selanjutnya, prinsip pokok pembelajaran biologi abad 21 yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini terdapat 4 prinsip pokok pembelajaran. Yang pertama itu instruction should be student center. Yang kedua, education should be collaborative. Yang ketiga, learning should have context. Yang keempat, schools should be integrate with society. Nah, yang pertama itu maksudnya pengembangan pembelajaran itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan atau menghafal materi pelajaran yang diberikan oleh guru, melainkan siswa berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, siswa diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga, ada learning should have context, di mana pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata, di mana guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, serta keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Dan yang terakhir itu, school should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi model pembelajaran biologi abad 21. Yang pertama ada model pembelajaran problem-based learning, di mana tujuan dari model pembelajaran ini ialah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Model pembelajaran yang kedua ada blended learning, di mana kegiatan pembelajaran yang menggabungkan kegiatan belajar tatap muka dan belajar online. Dari aspek teori belajar, pendekatan, serta model pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Blended learning merupakan pembelajaran yang memadukan kelebihan tatap muka dan kelebihan pembelajaran online. Blended learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk terjadinya interaksi antara sesama peserta didik dan peserta didik dengan pendidiknya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Model pembelajaran yang ketiga itu ada inquiry learning, di mana tujuan model pembelajaran ini adalah untuk berorientasi pada siswa
dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajari, melatih kepekaan diri, mengurangi rasa kecemasan, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar, lalu meningkatkan tingkah laku yang positif, dan meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Selanjutnya, discovery learning. Discovery learning ini merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif, di mana dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Makna yang ditemukan sendiri merupakan makna yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa belajar menguasai satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya sendiri. Siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer ke dalam kehidupan nyata. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Debbie Ananda Nasution. Kepada Debbie dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran biologi abad ke-21. Menurut Mulyono, 2021, guru pada abad 21 berperan sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus, baik berupa strategi pembelajaran, bimbingan, dan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar. Guru juga dapat menggunakan media seperti YouTube untuk memotivasi siswa untuk belajar terkait materi yang sudah disampaikan dan mencari tahu lebih lanjut terkait materi lewat internet. Tidak lupa pula guru memiliki peran yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai pembimbing. Next. Kemudian materi selanjutnya, kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Menurut Makmun 2018, agar siswa dapat bersaing dalam kehidupan pada abad 21, ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kreativitas, creativity, berpikir kritis, critical thinking, komunikasi or communication, and kolaborasi or collaboration. Next. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas merupakan keterampilan untuk menemukan hal baru yang ada maupun hal sebelumnya bersifat orisinil, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, bervariasi, dan unik. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan keterampilan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Next. Kemudian yang ketiga ada komunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru, baik secara tertulis maupun lisan. Dan yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi di sini merupakan keterampilan bekerja sama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat kepada anggota tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Next. Selain keempat keterampilan tersebut, seseorang juga harus menguasai literasi teknologi informasi dan komunikasi. Literasi ini sangat penting bagi seseorang untuk memilih, mengkritisi, mengevaluasi, mensintesis, dan menggunakan informasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Debbie. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ade Yulia. Kepada Ade dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih untuk moderator. Bentuk-bentuk penerapan pembelajaran biologi abad 21 dalam inovasi pembelajaran yaitu yang pertama, belajar kritis. Pengembangan cara berpikir dalam pembelajaran biologi dapat berhubungan dengan banyak hal. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan teknis pembelajaran biologi. Objek kajian biologi yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan siswa perlu dipelajari secara kontekstual guna mengkonstruk pemahaman PT-nya. Mengkonstruk pemahaman yang pertama. Masih yang satu. Pemahaman dan membangun keterampilan berpikir siswa. Sehingga pembelajaran biologi seharusnya bukan menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Nah, contohnya saja pada saat pembelajaran evolusi, bagaimana siswa itu dapat menjelaskan teori evolusi tersebut, sehingga siswa mampu berpikir secara inovasi, kenapa evaluasi, apakah bisa evaluasi yang dulu bisa dipakai sampai sekarang teori dari evolusi tersebut. The next. Nah, yang kedua, terampil memecahkan masalah. Berarti kita mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses kegiatan belajar. Sebagai wahana berarti menghadapi permasalahan yang lebih besar dalam kehidupannya. Contohnya saja pada saat siswa mengerjakan suatu masalah terkait tugas yang diberikan oleh gurunya, seperti halnya guru memberikan materi tentang sistem reproduksi. Nah, siswa diminta untuk menganalisis penyakit sistem reproduksi dan bagaimana mengatasi penyakit tersebut. Nah, dalam hal itu, siswa juga mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu yang ketiga, keterampilan komunikasi, merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan, dan mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Contohnya saja pada saat kita diberikan tugas kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas secara tidak langsung, kita juga mampu meningkatkan komunikasi kita. Yang keempat itu terampil kolaborasi, di mana kita mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sinergi. Contohnya saja pada saat sulam proyek yang dilakukan bersama UPSI kemarin oleh departemen, di mana itu dapat meningkatkan sinergi, membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Yulia. Dengan berakhirnya Ade membacakan materi kita yang terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.